Terima kasih Bu pujiannya. Ini benar, ini nggak mengada-ada, Iya, ini iya, betul. iya, gini, Betul. Ini berarti perlu pembekalan pendidikan juga, tidak hanya untuk para siswa tapi juga kita guru dan Guru orang tua. juga perlu. Iya. Kalau dari apa yang disampaikan itu adalah nanti berdampak menyakiti, menjadikan orang lain menjadi tidak nyaman, Tetap masuk betul, kategori itu, Pak. Oke, sip. Dua game, oke. Nah, Dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa kembali dengan saya di Omah Sinau dalam segmen podcast Dialogika. Nah, kebetulan untuk hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu. Beliau bertempat tinggal di Klampok, Banjarnegara, dan beliau adalah Kepala Cabang Dinas 9 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Iya. Dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Dwi Yuliati Mulyaningsih. Baik Ibu, perjalanan berapa lama Bu dari sana ke sini? Kalau dari rumah itu tadi sekitar 2 jam. 2 jam. 2 jam sampai ke SMK Pertambangan. Sampai nyasar nggak Bu sampai sini Bu? Tidak, karena tidak. ternyata luar biasa sekali ini. Saya surprise sekali melihat lingkungan SMK Pertambangan itu sangat asri dan Iya. sangat nyaman untuk tempat sebuah pembelajaran. Luar biasa. Sangat representatif. Luar biasa Luar biasa sekali. Terima kasih Bu Oke. pujiannya. Ini benar, ini nggak mengada-ada, ini betul, ini luar biasa. Langsung dari hatinya dari Betul lubuk hati ya. Iya. Artinya saya berharap ya semua lingkungan sekolah ya seperti ini begitu. Ya, paling tidak adalah diawali dari bersih dulu, rapi. Iya, Tadi rapi. saya sempat dibawa ke kamar mandi. Biasanya kan kalau ada tamu itu kamar mandinya disuruh masuk ke kamar mandi kepala sekolah itu yang pasti Iya. bersih gitu. Iya. Tadi saya diarahkan ke sebuah kamar mandi, saya tanya, ini kamar mandi siapa ini Bu? Kamar mandi siswa Bu. Bersih sekali. Nah artinya ini seharusnya juga seperti itu. Jadi yang bersih tidak hanya untuk kamar mandi kepala sekolah saja, tapi juga untuk seluruh siswa. Jadi seluruh warga sekolah berhak mendapatkan fasilitas Betul tersebut. sekali. Gitu. Semua lini harus menjadi sisi untuk mendidik. Untuk mendidik. Iya. Baik itu dari siswa pun juga begitu. Harus begitu. Harus begitu. Jadi siswa pun juga harus melihat semua sisi yang ada di sekolah ini sebagai media atau Belajar. sebagai sumber belajar. Sumber belajar. Iya. Oke. Iya. Untuk kali ini Bu, kita akan membahas tentang bullying. Iya. Lah, soalnya kan dari zaman dulu saya sekolah, itu kan banyak sekali tindakan-tindakan kekerasan. Dulu kan saya sekolah itu sekitar tahun 2002. Lah, di era saya itu ketika saya di sekolah itu banyak terjadi yang namanya pemalakan Bu. Jadi kalau ada teman yang nggak punya uang dari rumah, terus kemudian dia ingin jajan apa dan sebagainya, terus dia itu meminta kepada temannya dengan paksa. Nah itu contohnya mungkin seperti itu ya Bu ya. Nah terus kemudian bullying itu sendiri itu sebenarnya apa? Ya. Terima kasih. Kalau dengan Pak siapa tadi Pak ya? Aris. Oh Pak Aris. Iya. Tadi sudah tanya nama saya tapi saya belum tanya namanya. Iya, Pak benar. Aris ya. Terima Benar, kasih benar, Pak Aris. Perundungan atau bullying sendiri itu adalah sebuah sikap atau perilaku atau ucapan yang bisa menjadikan orang lain itu merasa terhina atau merasa direndahkan atau dilecehkan. Jadi bisa berupa ucapan, bisa berupa sikap, bisa berupa tindakan.
Jadi itu yang menjadikan orang lain menjadi tidak nyaman, menjadi merasa direndahkan, itu adalah secara sederhana perundungan itu seperti itu. Seperti itu. Berarti sebenarnya perundungan itu sendiri bukan baru sekarang ada. Tadi sudah disampaikan Pak Aris. Iya. Dan nampaknya hal itu bukan hanya di masanya Pak Aris saja. Di masa saya dulu saya juga ingat, saya mohon maaf. Saya itu dulu punya teman yang suka iseng. Jadi mohon maaf, ada teman yang mohon maaf nih dari ras Tionghoa itu kan dia tidak sunat nih Pak nggih. Iya, Mohon maaf, ini cerita betul saya alami. Itu waktu SMA. SMA. Nggih, waktu SMA berarti tahun 83. Itu ada teman saya yang wah ini angger ora gelem jajak engko disepiti loh. Ini contoh sederhana. Itu guyonan maknanya guyonan, tapi sebetulnya itu kalau kita maknai, pahami dari konsep perundungan itu sebetulnya sudah masuk kategori itu, karena mestinya tidak tepat. Kenapa hanya sekedar minta dijajak ditraktir saja dengan kalimat ucapan seperti itu, kan tidak pas begitu. Ini menjadi pembelajaran bagi kita. Termasuk dengan tadi Pak Aris menyampaikan contoh tidak bawa uang, kemudian maksa teman untuk mentraktir. Sebetulnya bisa saja, kalau kenapa tidak kita bangun kepedulian. Ada salah satu contoh Pak, ada seorang anak yang dididik oleh ibunya, setiap kali berangkat ke sekolah itu bawa bekalnya 2. Jadi kalau bawa jajan ya jajannya 2, kalau bawa nasi ya nasinya 2. Itu sudah ditanamkan sejak dini kepada putrinya itu agar dia mau berbagi. Apa saat ditanya oleh gurunya, kenapa kamu setiap ke sekolah bawa bekal 2? Saya diajari oleh ibu saya untuk manakala ada teman yang lupa bawa atau ada teman yang tidak punya. Nah, maka ini juga menjadi salah satu ikhtiar kita agar tidak jadi perundungan dari sisi yang hal seperti itu, meningkatkan kepedulian. Begitu ya. Jadi salah satu caranya yaitu kita tingkatkan kepedulian, dimulai dari keluarga mungkin. Betul. Ini berarti perlu pembekalan pendidikan juga, tidak hanya untuk para siswa tapi juga kita guru dan orang tua. Juga perlu. Iya. Bahkan pembulian itu pun tidak hanya terjadi di siswa gitu. Kalau kita melihat kan banyak sekali, misalkan orang dewasa begitu kan, terus kemudian masyarakat yang lain di luar dari konteks siswa, itu kan sebenarnya kan bisa melakukan yang namanya pembulian. Dan itu mereka tidak menyadari kalau yang dia lakukan itu adalah sebuah perundungan atau pembulian begitu. Dikiranya kalau pembulian itu dulu itu dipukul, ditonjok begitu. Itu kan waktu kasus saya dulu kan seperti itu. Jadi banyak sekali memang kejadian-kejadian seperti, kemudian akhirnya terjadilah yang namanya tawuran. Betul. Begitu loh. Jadi dari orang yang membuli, terus kemudian korban itu tidak terima, terus kemudian terjadilah yang namanya sebuah perkelahian. Lah, ngomong-ngomong masalah itu Bu, kira-kira yang namanya bullying itu ada jenisnya nggak sih? Ada kategori nggak sih? Ada tingkatannya nggak sih itu? Kalau kategorinya itu ada, bisa bullying dari verbal, dari merupakan ucapan, kalimat. Misalnya mengatakan sebutan. Si apa gitu. Si ini maksudnya mungkin dari sisi kekurangan. Misalnya warna gelap kulit itu dianggap sebagai sebuah kekurangan. Maka seseorang memanggil anak itu dengan itu namanya dari itu. Sisi. Nah, kemudian mungkin dari postur fisiknya. Mungkin itu dia kecil gitu, atau apa, itu bisa. Saya tidak berani tidak tega menyebutkan. Itu namanya verbal bullying. Jadi dari ucapan, dari lisan itu ya. Kemudian dari sisi fisik bullying. Jadi bisa karena dia ditendang, dipukul, dijambak. Itu dari fisik bullying. Kemudian bisa dari dari digital ini di media sosial, cyberbullying. Itu juga termasuk kategori ini yang sekarang justru kalau menurut kita itu adalah lebih berbahaya. Karena
anak-anak kita sudah banyak yang lepas dari pantauan kita, baik Iya, kita sebagai guru ataupun orang lain. Iya, Itu adalah contoh-contoh kategori bullying yang saat ini mungkin kita masih menganggap baru yang dari fisik bullying dari tadi fisik, itu. dari fisik, dari Dari verbal gitu nih. itu belum, kalau tadinya verbal masih belum terlalu lah, Masih nggih. belum terlalu. Kemudian sosial bullying. Jadi ada anak yang dikucilkan. Dikucilkan. Jadi anak itu dibiarkan tidak punya teman dan seterusnya. Itu juga masuk kategori sosial bullying. Jadi ada verbal, ada fisik, ada digital cyber digital. Ya, cyber bullying, kemudian tadi sosial bullying. Jadi ada 4 jenis bullying ya. Lah kemudian apakah dari keempat jenis bullying itu semuanya ada di pendidikan, misalkan sekolah gitu? Semuanya memungkinkan, semuanya memungkinkan, dan itu yang harus dipahamkan kepada seluruh warga sekolah. Jangan-jangan kita sudah melakukan. Guru pun bisa membuli siswanya, begitu. Contohnya gini Pak Aris, misalnya anak siswa kita itu memiliki nilai yang kurang, mempermalukan di hadapan siswa. Itu juga termasuk. Itu termasuk. Jadi mohon maaf, kalau misalkan begini Bu, itu kan termasuk bullying ya. Kalau misalkan itu nantinya tujuannya untuk memotivasi, bagaimana Bu? Dijelaskan Pak. Dijelaskan. Toh memotivasi itu bisa dengan cara yang tidak harus menjadi konotasinya merendahkan anak di hadapan banyak orang. Karena ada anak, tipikal anak yang kita tidak bisa menyamakan. Ada anak yang mungkin cuek-cuek saja di komentari apapun, tapi ada anak yang sangat sensitif. Sehingga Bapak Ibu guru pun juga harus memiliki kepekaan untuk memahami karakter anak-anak didik kita. Jadi siapa tahu di antara mereka ada yang sangat sensitif, ada yang cukup kebal dalam artian di komentari apapun dia tidak masalah. Jadi kita harus hati-hati. Maksudnya baik tapi bisa berdampak tidak baik. Jadi artinya yang namanya bullying itu bisa dilakukan di segala lini, Ibu. Nggak memandang usia, tidak memandang umur, tidak memandang jenis kelamin, semuanya itu bisa melakukan bullying. Jadi yang harus kita pahami gini Pak Aris, jangan sampai kita hanya memperkirakan saya mengalami bullying apa tidak. Nah, tapi juga ingat, apakah saya termasuk sudah membuli atau tidak? Jangan sampai kita hanya menilai dari orang lain perlakuan terhadap kita, tapi juga kita harus melihat apakah kita sudah termasuk kategori melakukan pembulian terhadap orang lain. Tapi kalau misalkan kan ada yang namanya, biasanya kan anak-anak suka bercanda gitu, Lah, apakah candaan itu yang nantinya kemudian candaan yang terlalu berlebihan, apakah itu bisa dimasukkan ke dalam konteks bullying? Tadi yang verbal itu Pak. Ke verbalnya. Verbal itu kan bisa dengan kalimat, mungkin maksudnya tadi awalnya guyonan candaan, tapi lama kelamaan karena apa-apa kalau sudah berlebihan itu menjadi tidak terkontrol, maka nanti bisa berdampak pada kategori pembulian dari candaannya itu. Jadi konteksnya sebenarnya contoh dari bulian itu banyak sekali, bisa dari fisik, bisa dari verbal, bisa dari digital, media sosial. Mungkin saya memposting fotonya dia, saya ubah menjadi bentuk yang lain, terus saya sebarluaskan. Itu kan susah. Itu kreatif tapi yang kurang tepat. Iya. Jadi bisa diarahkan ke hal-hal yang lebih positif lagi. Lah terus kemudian gini Bu, saya kan rumahnya desa Bu. Ini bukan siswa, tapi ini masyarakat umum gitu kan. Tadi kan disampaikan kalau bullying itu bisa dilakukan di segala lini. Lah, kalau pagi hari itu sekitar jam 9 dan sore hari itu kan banyak sekali ibu-ibu ke warung. Lah dia di situ itu ngerumpi itu loh, Bu. Ngerumpi ngomongin orang gitu loh. Lah, apakah ngerumpi itu atau gosip itu bisa dikatakan sebagai sebuah tindakan bullying? Kalau dari apa yang disampaikan itu adalah nanti berdampak menyakiti, menjadikan orang lain menjadi tidak nyaman, masuk kategori itu Pak. Jadi itu juga makanya kita harus memahamkan, tentunya ini bisa menjadi ladang amal untuk gerakan yang bisa dilakukan oleh SMK Pertambangan untuk lebih mensosialisasikan kepada
Diawali masyarakat, ya. dari lingkungan sekolah, sekolah, anak-anak, guru semuanya dipahamkan. Nanti mereka, Bapak Ibu guru dan anak-anak bisa menjadi agen untuk mensosialisasi di lingkungan keluarganya. Iya. Maka kalau itu bisa dilakukan, maka sekolah ini akan menjadi pelopor untuk gerakan anti perundungan. Iya, bagus. Nah, kemudian ada beberapa anak yang mengalami pembulian. Juga ada, berarti kan di situ kan terdapat yang namanya ada korban dan ada pelakunya. Lah, kemudian bagaimana sih ciri-cirinya seperti apa sih, Bu? Mengapa kok anak itu kemudian menjadi seorang pembuli? Anak itu kemudian menjadi korban? Jadi sebetulnya kita bisa mengetahui faktor yang menyebabkan seseorang itu cenderung membuli, atau cenderung akan cenderung dibully begitu kita. Itu karena faktornya ada beberapa hal. Contohnya adalah dari pondasi keluarga. Jadi anak tidak dibekali memiliki pondasi sikap yang kuat, sehingga anak ini menjadi rendah diri, minderan kayak gitu. Ini penting sekali. Ini juga kemudian yang berikutnya adalah dalam rangka anak ini mencari jati dirinya. Anak-anak seusia murid kita itu kan lagi masa kepengen pengakuan. Nah, dari situ dia keliru mengekspresikan untuk dapat pengakuan itu, untuk menemukan jati dirinya itu keliru. Jadi biar dianggap dia itu lebih kuat dari temannya atau lebih hebat. Nah, itu akhirnya dia tidak menyadari apa yang dia lakukan merupakan sebuah pembulian. Atau juga bisa dari faktor psikologisnya dia, berawal dari kondisi di rumah. Mungkin permasalahan yang ada di rumah, kondisi ekonomi orang tua yang menjadikan si anak ini menjadi perilakunya menyimpang. Kurang perhatian. Betul. Itu kan dari faktor pelakunya. Lah, jika dari korbannya sendiri, itu biasanya, makanya ini juga mohon saya titip kepada Bapak Ibu guru ya. Jadi Bapak Ibu guru BK, wali kelas atau guru, tolong membuka diri panjenengan semua, Bapak Ibu semua, agar anak-anak lebih terbuka ke kita sebagai orang tua di sekolah. Agar dia tidak nanti curhatnya ke orang lain yang tidak tepat, atau curhatnya ke media sosial. Nah, itu malah, jadi lebih kepada kita, maka Bapak Ibu guru harus membuka dirinya untuk menerima keluhan dan permasalahan yang ada jadi rasa takutnya anak, permasalahan yang ada di anak, kita bisa membantu untuk menyelesaikan secara bijak. Terus kemudian apakah itu akan berdampak lama, Bu, bagi korban? Misalkan terus-menerus itu dilakukan pembulian sama temannya karena dia mungkin memiliki kekurangan, apakah dampaknya itu akan berdampak lama? Dan terus kemudian bagaimana cara mengatasi jika ada anak yang melakukan pembulian itu? Misalkan saya dibully korban pembulian. Bagaimana cara menanggapinya itu? Betul. Itu juga mohon maaf bisa saja tergantung masing-masing ya. Jadi ada anak yang gini tipikalnya, Bu Ati ini kalau dikata-katai itu cuek gitu. Sementara kalau Pak Aris dirasa gitu, langsung masuk ke hati. Itu juga nanti dampaknya kan berbeda, Pak. Mungkin menerima perlakuan yang sama, tapi dampaknya berbeda juga. Satu tergantung dari siapa yang dibully itu. Namun pada dasarnya siapapun orangnya, sekuat apapun yang namanya mengalami sebuah pembulian itu adalah akan menimbulkan bekas. Jadi maka kita harus memberikan pendampingan, memahamkan bahwa upayakan di sekolah ini tidak ada pembuli ataupun yang terbuli. Kalau itu sudah kita bisa ciptakan, maka insya Allah anak-anak kita akan tumbuh dengan ceria. Biasanya memang anak-anak yang cenderung banyak mengalami pembulian itu jadi depresi, pendiam, murung, menyendiri. Maka kalau sudah ada gejala-gejala yang mengarah ke situ, kita harus peka sebagai guru. Coba digali informasinya, apakah dia betul sudah mengalami pembulian kalau iya, bagaimana kita melakukan pendampingan agar dia tidak terlarut dalam perasaan yang dia alami karena akibat pembulian.
data kasusnya kira-kira tinggi nggak Bu untuk daerah Jawa Tengah atau Indonesia sendiri? Terutama kalau sekarang yang lebih meluas itu adalah cyberbullying. Yang itu karena belum disadari bahwa sebenarnya kita sudah terbully di situ. Contoh karena kita seringnya melihat film, video tentang kekerasan, itu sebetulnya kita sudah mengalami, tapi kita menikmati lah, kan repot ya, itu Pak. Padahal sekarang juga acara film kartun itu kan ada Tom and Jerry, ada Oscar Oasis. Nah itu yang diperlihatkan di situ kan ada tindakan kekerasan sebenarnya. Nah itu harus ada pendampingan dari orang tua Pak Aris. Jadi diterangkan. Jadi mungkin di situ kalau kita nilai bisa menjadi sebuah kekerasan, tapi juga bisa dimaknai sebagai bentuk upaya untuk melindungi diri gitu kan. Kan itu ada antara Tom dengan Jerry tukaran gitu. Ya, itu kan sering kejar-kejaran, pukul-pukulan lah. Ya itu kan diberikan penjelasan dan jangan terlalu sering anak dipertontonkan dengan hal itu. Gitu. Padahal tontonan sekarang itu kan semuanya kan sangat mudah sekali diakses. Betul. Padahal anak-anak kecil pun usia 4 tahun, 5 tahun sudah pegang HP kan. Lebih pintar malah sekarang udah bisa bikin TikTok segala juga anak-anak kecil segala gitu. Nah, itu kan itu gimana Bu kalau misalnya dari pemerintah itu gimana cara mengatasi seperti itu supaya meminimalkan angka ini harus kita edukasi semuanya harus kita edukasi, Bapak Ibu guru, orang tua, toh panjenengan sebagai orang tua pada saat di rumah, di sekolah sebagai guru. Jika juga sebetulnya guru itu kalau saat di sekolah juga berperan sebagai orang tua bagi siswa di sekolah begitu. Maka salah satu yang bisa saya sarankan adalah ada momen-momen untuk lebih banyak berinteraksi dengan anak tanpa kita melibatkan HP atau perangkat apapun. Jadi harus disepakati ada momen yang di saat itu semuanya tidak ada yang pegang HP. Ajak cerita, anak suruh cerita tadi apa, atau sekedar kita menanyakan apa, ngobrol. Pokoknya waktu dioptimalkan untuk kebersamaan, bisa berkomunikasi untuk secara langsung. Jadi menciptakan sebuah keluarga yang harmonis mungkin gitu. Nah sekarang kan gini Pak Aris, bisa saja saya duduk bersebalan dengan Pak Aris selama 2 jam nggak ngobrol karena masing-masing asik dengan HP. Asik HP. Kalau saya ngomong gini sama teman-teman Bu, lawang lagi jejeran di sini semuanya sama ngopi kok pada sibuk HP. Kalian itu kayak orang autis. Yang dia memang betul. Iya Bu ya. Ini pada dasarnya kan kita sudah membuli diri sendiri menjadikan kita. Berarti saya sudah membuli ya. Di situ kontennya sudah bulian ya Bu ya. Terhadap diri kita sendiri karena kita tidak menyayangi diri kita sendiri. Wong kita makhluk sosial kok sekarang dipaksa untuk kita harus individual seperti itu. Memang mau nggak mau yang namanya teknologi itu dampaknya sangat luar biasa kita harus pandai gini Pak Aris, jangan sampai teknologi yang mengendalikan kita, tapi kita harus yang bisa mengendalikan teknologi karena kan, Allah memberikan akal kepada kita. Tapi kadang-kala juga tanpa disadari dikendalikan oleh teknologi. Betul, tergantung kitanya bisa punya benteng yang kuat apa tidak begitu. Betul. Pesan-pesan apa Bu kira-kira yang perlu disampaikan untuk mencegah adanya namanya pembulian ini? Tentunya kita ini misalkan dari siswa, terus kemudian dari guru, dari orang tua itu. Jadi kalau kita sekarang itu kan sedang digencarnya gerakan untuk menjadikan para anak didik kita menjadi profil pelajar Pancasila. Itu saja Bapak. 6 karakter itu kita tanamkan kepada anak. Kalau 6 karakter profil pelajar Pancasila yang diawali dari beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kuatkan itu dari sesuai dengan agama dan kepercayaan anak didik kita. Di rumah juga orang tua membekali dengan nilai-nilai spiritual yang bagus. Satu. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Ajarkan mereka untuk mencintai keunggulan lokal. Pahamkan itu, jangan sampai kita lebih paham terhadap dunia luar, dunia di dalam lingkungan kita sendiri kita tidak mengenal. Kebumen itu punya potensi yang luar biasa loh.
Yang ketiga, tanamkan rasa kepedulian sosial melalui gotong royong. Nah, ini seperti yang tadi, sebetulnya kalau kita peduli sosial, maka anak-anak yang tidak mampu nanti tidak akan muncul pembulian karena mereka tidak punya bekal dari rumah karena sudah disupport oleh teman-temannya yang mampu. Jadi contoh sederhana. Yang keempat adalah berpikir kritis. Nah, maka kita harus pandai. Oh, ini bagus nggak ya? Kalau ini saya akses, misalnya saat kita ada di ruang digital, maka dengan bernalar kritis itu akan bisa membentengi diri kita untuk bisa memilih mana yang baik dan mana tidak baik. Kemudian menjadi individu yang kreatif. Anak-anak dengan diberikan keleluasaan ruang untuk berkreasi, maka saya yakin mereka tidak akan melakukan hal-hal yang tidak bagus begitu. Kemudian mandiri. Kalau anak sudah kita bekali semuanya itu ada 5 ditambah mandiri, maka yakinlah Pak, nanti anak akan tidak membuli dan tidak akan menjadi korban bullying. Semuanya itu diterapkan di paling dasar sendiri adalah pendidikan di keluarga. Karena pendidikan paling awal kan dari keluarga. Oke. Terima kasih Ibu nggih. Ini masuk ke ada challenge ini Bu. Challenge-nya itu namanya sambung lirik. Ini kategori Pak Aris membuli saya enggak ini? Lah ini gimana ini? Bingung juga saya. Enggak ya. Apakah ini masuk ke dalam bulian, Bu? Ini kalau saya mensikapi ini kita cooling down, refreshing aja, Bu. Begitu. Iya. Oke, habis ngomong serius kan terus berarti kemudian tergantung kita menyikapi nggih, itu bisa menganggap ini kita anggap sebagai bentuk. Ini tadi sudah serius sekali membicarakan materi bullying, sekarang yang relax saja. Monggo Pak Aris. Iya, coba musiknya. Saya dulu, Bu. Silakan. Relax aja ya, Bu ya. Mulai, Bu. Dia bersama kami. Milik kita berdua. Oke, sip. Dua gimana? Dua. Aku bersama Ibu Dwi Yuliati. Ini momen yang menyenangkan. Kan. Nanti Bob mikir. ya. Kan ku jaga selalu momen ini. Niatkan untuk berbagi. Gimana caranya berbagi? Ini gila. Aku bingung. Gimana? Bu. Nanti juga kan ketemu resepnya. Nya. Lahirnya ya? Iya. Nya. Nya. Aduh. Pusing. Ya. Nyari di mana-mana. Lagi. Isinya nggak keluar ini. Kereta api menyenangkan. Wah, selesai, Bro. Tepuk tangan. Terima kasih, hebat sekali, Bu. Ternyata kita belum jadi orang yang kreatif ya, Pak. Iya, Bu. Diberikan permasalahan seperti ini saja kita tidak bisa menyikapi. Tapi mohon maaf. Karena tidak siap. Sebetulnya kalau tadi Pak Aris cerita dulu, saya nyari-nyari. Siapkan gitu boleh. Saya juga nggak ada persiapan, Bu. Memang ini sukanya yang spontan gitu loh. Iya, enggak apa-apa. Ya, untuk melatih improvisasi sebenarnya. Betul. Kita semuanya terus belajar. Iya. Selama kita masih menjadi guru, tidak boleh berhenti untuk terus belajar. Iya. Jurinya sama, Mas. Kamu yang juriin, Mas. Siapa kira-kira, Mas?
Kayaknya Bu itu. Ibu Yang Dwi. mana Ya, Ibu harusnya, Dwi. ya. Jadi Iya. bukan karena Pak Aris ngalah ya. Enggak, Bu, Oh, memang saya enggak. pusing gitu loh. Saya bingung ini nggak ada persiapan sama sekali untuk yang ini. Ini baru saya siapkan tadi sekitar jam 9:30. Hmm. Saya kalau podcast terus sampai awal dari akhir nggak ada gamesnya kayaknya kurang itu ya. Coba saya kasih game apa Tapi gitu. coba kayaknya kalau hal-hal seperti ini kita berikan ke siswa kayaknya lebih kreatif, Lebih Pak. Karena kreatif, ya. anak-anak sekarang mereka luar biasa sekali. Kita aja yang kadang apa ya, gampang bahasa Jawanya gampang cuntel gitu ya mikirnya. Iya, cunel, terlalu banyak pikiran, berat gitu. Terlalu banyak yang dipikirkan. Iya benar. Jadi memang butuh sedikit apa ya, cooling down, refreshing Oke, begitu, iya. tapi jangan berlebihan. Ya. Tapi suaranya bagus, Pak Aris menang di suaranya itu. Apa ya Bu? Memuji sekali. Ya terima kasih Bu. Nggih. Terima kasih Ibu, nggih sudah hadir di sini. Sudah podcast di sini, membuat konten di sini. Semoga nggak kapok Ibu, nggih. Kapan-kapan kalau misalkan kita dipertemukan lagi, kita bikin sebuah konten yang lain, Ibu, nggih. Silakan. Iya. Kita harus banjiri media digital kita, ruang-ruang digital kita dengan hal-hal yang positif. Yang positif ya. Iya. Betul sekali. Oke. Ya, mungkin begitu ya pemirsa. Terima kasih sudah menyaksikan podcast kita di Omah Sinau ya. Belajar dimanapun, kapanpun, Dengan siapapun. dengan siapapun. Ya. Begitu ya. Salam Omah Sinau. Bye bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sukses. Sukses. Terima kasih. Terima kasih Ibu.